Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai istilah hukum pidana lingkungan. Oke, sebelum kita membahas istilah hukum pidana lingkungan, ayo kita kenal dulu istilah lingkungan hidup. Membicarakan hukum pidana lingkungan tidak terlepas dari yang namanya lingkungan hidup. Istilah lingkungan hidup merupakan terjemahan dari istilah environment dalam bahasa Inggris atau environment dalam bahasa Perancis, Umwelt dalam bahasa Jerman, Milieu dalam bahasa Belanda, Qonun Albiyah dalam bahasa Arab. Selanjutnya, menurut Munajat Danusaputro, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad ternik lainnya. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UU PPLH juga dijelaskan mengenai lingkungan hidup, yakni lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU PPLH memiliki cakupan yang luas. Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup. Di antaranya tumbuhan, seperti pepohonan, hewan, seperti sapi, ayam, harimau, gajah, dan ikan. Sedangkan benda mati seperti udara, air, angin, batu, bahan tambang, dan lain-lain. Lingkungan hidup juga meliputi daya energi seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi, serta kondisi dan hubungan sosial termasuk pula manusia, serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum lingkungan. Ada beberapa istilah mengenai hukum lingkungan. Dalam bahasa Inggris, hukum lingkungan disebut environment law. Dalam bahasa Prancis disebut droit de l'environnement. Dalam bahasa Jerman disebut Umweltrecht dan dalam bahasa Belanda disebut Milieurecht. Selanjutnya, menurut Munajat Danusaputro, salah seorang ahli hukum lingkungan Indonesia memilih membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk, yakni 1. Hukum lingkungan klasik. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam. Maksudnya ialah, hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan utama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua ialah hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma untuk melindungi lingkungan dan menjamin kelestariannya. Maksudnya ialah, hukum lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya
demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Selanjutnya, menurut Taufik Hidayat, menyatakan hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, mencangkup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya yang terdapat di dalam ruang di mana manusia berada, dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya. Sebelum menjelaskan mengenai hukum pidana lingkungan, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut Profesor Van Hammel ialah hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Selanjutnya, menurut Profesor Simon, hukum pidana adalah kesemuan perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa. Barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan cara-cara bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan dan menjalankan pidana tersebut. Selanjutnya, menurut Profesor Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai istilah hukum pidana lingkungan. Untuk dapat kita ketahui, memahami konsep hukum pidana lingkungan adalah memahami konsep hukum pidana itu sendiri. Hal ini karena hukum pidana lingkungan merupakan bagian dari hukum pidana, sekalipun aspek hukum lingkungan yang dikaji di dalamnya. Di dalam hukum lingkungan terdapat segi-segi unsur kepidanaan, segi-segi unsur administratif, dan segi-segi unsur keperdataan hukum lingkungan. Jika kita membahas mengenai kepidanaan, maka itulah yang disebut sebagai hukum pidana lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah pengaturan hukum lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan mulai menemukan jalan pasca Konvensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tanggal 5 Juni sampai dengan 16 Juni 1972. Pada akhir sidangnya, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, dihasilkan keputusan penting berupa rekomendasi agar semua negara membentuk undang-undang lingkungan hidup yang bersifat nasional. Sebagai suatu negara yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius agar terbentuknya Undang-Undang Lingkungan Hidup Nasional. Tekad ini terwujud dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan, yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang disingkat UU PLH, dan sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang disingkat dengan UU PPLH. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat memberikan tanggapannya di dalam forum diskusi. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.